wayang itu mempunyai visi misi itu untuk menyampaikan pesan. Nah, jadi saya punya inisiatif, gimana kalau membuat wayang saja, mungkin bisa untuk menyampaikan pesan dan pesan kepada masyarakat agar masyarakat itu peduli terhadap lingkungan. Cerita wayang sampah juga bukan cerita Mahabharata. Meskipun pembukaannya dimulai juga dengan kayon atau gunungan. Kayon yang melambangkan bumi dan segala isinya. Bumi yang dahulu tentram dan damai, nyaman untuk ditinggali. Kini bumi telah berubah menjadi rusak. Bumi sudah hancur oleh ulah manusia. Bagaimana cerita wayang sampah pada saat ini? Mari kita saksikan bersama jalan cerita dari wayang sampah pada saat ini. Bukan sembarang sampah, sampah bukan sembarang, bukan sembarang sampah, sampah bukan sembarang. Wah, selamat pagi, nama saya Gimbal. Wah, saya ini dari sampah. Wah, tapi bukan sembarang sampah loh. Wah, sampah tapi bukan sembarang sampah itu gimana ya? Wah, ya seperti saya ini. Wah, ini hasil kreatif. Wah, sampah bisa menghasilkan produk yang kreatif. Wah, semoga para sahabat atau masyarakat bisa bersikap bijaksana terhadap sampah. Nama saya Tony Konde. Saya di wayang sampah ini sebagai kreator ya, atau penciptanya wayang sampah atau pembuat dari wayang sampah itu sendiri. Jadi inspirasi pembuatan wayang sampah itu saya mendapat inspirasi dari apa yang saya rasakan dan saya lihat keliling tempat tinggal saya ini atau di sekeliling kota saya ini.
Dan saya melihat ternyata di kota saya ini permasalahan sampah itu belum terselesaikan dengan bijaksana ya. Oh ya, saya awal mulanya dulu ya aktivis ya lingkungan, yaitu bersama teman-teman itu dulu membuat organisasi peduli lingkungan. Nah, itu. Jadi bergerak di bidang lingkungan, yaitu kalau dulu di gunung ya itu ada namanya komunitas anak Gunung Lawu, itu di Gunung Lawu ya, di Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Ya berawal dari situ akhirnya saya tertarik terhadap ya bagaimana cara kita bersikap bijaksana terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, sekarang kita mulai membuat ini wayang sampah, tapi ini saya membuat dengan serbuk dari kayu untuk face-nya ya. Kayu ini saya dapatkan dari itu penggergajian, biasanya furniture itu kan sampahnya yang untuk finishing atau menghaluskan, mengamplas itu dibuang. Jadi saya minta, saya ambil untuk pembuatan wayang sampah itu sendiri. Kita ambil tutupnya, kira-kira wayang satu face. Diaduk. Nah, kalau sudah face-nya sudah jadi, nah ini kita jemur di panas matahari ya. Ya, kalau panas ya bisa 2 hari atau 3 hari, nanti dia akan menjadi keras. Dan nanti kalau sudah keras, mungkin hasilnya seperti ini ya. Nah, dan kalau sudah seperti ini, prosesnya sama seperti pembuatan wajah tadi. Kita beri serbuk kayu yang nanti jadinya seperti ini. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Ini. Visi misi itu untuk menyampaikan pesan. Nah, dari pertunjukan wayang itu tujuannya kan untuk menyampaikan visi dan misi kepada para audiens yang menontonnya. Nah, jadi saya punya inisiatif, gimana kalau membuat wayang saja, mungkin bisa untuk menyampaikan pesan dan pesan kepada masyarakat agar masyarakat itu peduli terhadap lingkungan. Ya.
Ya, kita lubangi Gimana? ini dengan paku, Mbak. Nah, jadi nanti kita satukan. Ya, ini. Kita membuat bagian bawah dulu. Ya, pertama saya membuat wayang sampah itu dari sampah plastik, ya, karena sampah plastik itu ternyata sampah yang paling banyak sekali kita jumpai, ya. Sekarang kita buat pola dulu, lalu dilem, disatukan nanti. Nah, dan itu saya berinisiatif untuk bagaimana caranya sih sampah plastik ini supaya bisa berguna, hanya tidak menjadi sampah saja, tapi bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, akhirnya saya mencoba membuat wayang itu dari sampah plastik, ya, dari botol aqua, plastik resek seperti ini, ya. Nah, plastik ini. Saya akhirnya mencoba membuat dari kertas koran itu. Kertas koran dibuat bubur, terus dibuat kontur face atau wajahnya. Lalu juga dari kayu, itu kayu, serbuk kayu itu yang biasanya dari sampah-sampah penggergajian itu. Nah, itu akhirnya saya buat untuk face-nya. Maksudnya ya, kalau kita sekarang itu peduli terhadap sampah, ya generasi yang akan datang semakin peduli. Dan kalau kita sekarang tidak peduli, ya di masa yang akan datang, ya generasi kita itu akan melihat banyak sampah di mana-mana itu. Jadi masalah lingkungan akhirnya, ya kan. Jadi kita mencoba untuk mengajak masyarakat, ya semakin pedulilah dengan permasalahan ini, karena ini bukan saja masalah di kota Solo, ya, kalau menurut saya itu sudah menjadi masalah di negara kita.
perjalanan cerita hidup manusia seiring dengan perubahan yang terjadi di dalam dunia ini. Bumi yang kita cintai, bumi yang kita pijak, kita sayangi dan menghidupi kita sekalian, seolah-olah kita tidak punya terima kasih atas jasa bumi yang luar biasa. Ulah manusia yang seringkali melakukan hal-hal kecil yang mengakibatkan persoalan besar dalam dunia ini. Contoh konkret kecilnya adalah membuang sampah sembarangan. Ya, untuk cerita biasanya berganti-ganti, disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan tempat pementasan itu sendiri ya. Ya, biasanya kita menampilkan suasana dan kondisi seperti apa di kampung itu, masalah-masalah apa yang terjadi, dan di akhir cerita itu biasanya kami menyampaikan pesan-pesan bagaimana menjaga lingkungan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Adik-adik sekalian ya. Wah. Siapa ini adik-adik yang sering buang sampah sembarangan? Dan pagi ini Mbah Wongso ingin mengajarkan adik-adik untuk mendaur ulang sampah plastik. Nah, boneka atau wayang sampah ya. Ya, Bang. Ya. Siap-siap. Kita cari sampah plastik. Nah, kita buat menjadi lebih bermanfaat. Ya. Ya, Bang. Oke, adik-adik. Oke. Kurang cilik itu. Ayo kita sama-sama budaya jaga lingkungan. Buang sampah pada tempatnya. Dan dibuang sembarangan. Buang sampah tempatnya. Ya, ini tidak anu ya. Ini untuk umum. Segmentasinya tidak mengenal umur lah. Dari anak-anak sampai orang tua, orang dewasa, sampai kakek nenek pun bisa menikmati ini wayang sampah itu sendiri, dan juga bisa belajar bagaimana membuat atau cara memainkannya. Ayo kita sama-sama Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang lingkungan, tentang sampah, itu salah satunya. Dan yang utama ini kalau di wayang sampah ini ya tentang permasalahan sampah lah. Bagaimana mencegah ini sampah ini agar generasi yang akan datang itu bisa lebih peduli terhadap sampah, agar sampah, terutama sampah plastik itu jangan dibuang sembarangan ke sungai atau dibuang sembarangan ke jalan itu. Dan kita merubah itu bagaimana caranya. Nah, itu visi misinya wayang sampah itu. Jadi kami mempunyai semboyan, jadi berbudaya menjaga lingkungan.
Jadi proyek kami ke depan itu wayang sampah juga diiringi dengan alat-alat musik dari sampah juga. Itu karena ada ya masukan dari beberapa teman bagaimana kalau wayang sampah itu dimainkan dengan alat musik sampah juga. Ya menarik juga. Nah, akhirnya untuk tahun ini kami mencoba untuk membuat alat-alat musik yang terbuat dari sampah, barang yang tidak terpakai itu juga. Jadi mungkin insya Allah lah tahun ini atau tahun depan mungkin pertunjukan wayang sampah sudah bisa digunakan untuk alat-alat musik dari sampahnya juga gitu. Buang sampah jangan sembarangan. Buang sampah jangan sembarangan. Buang sampah jangan sembarangan. Namamu siapa? Sarita. Aku minum dulu ya. Ya. Hei, jangan buang sampah sembarangan. Cuma satu, Cuma satu saja. Walaupun cuma satu, tapi lama-lama nanti jadi banyak. Banjir? Nanti bisa bikin banjir. Anak-anak. Ya, Bu Guru. Kalian sedang apa? Ini loh Valisa buang sampah sembarangan. Saya pikir banjir. Ya maaf ya. Sama ambil sampahnya. Ayo sekarang ke sekolah. Ya Bu Guru. Ya Bu Guru. Ya Bu Guru, kok ambil sekolah? Sekarang. Ya harapannya dari wayang sampah dan saya sendiri itu ya semoga masyarakat untuk kedepannya semakin ya bijak lah, semakin bijaksana terhadap permasalahan lingkungan yang ada di sekeliling mereka, terutama ya masalah sampah itu. Ya karena itu untuk generasi kita yang akan datang ya. Karena untuk menjaga kelestarian alam untuk generasi kita yang akan datang, untuk anak cucu kita nantinya, begitu harapannya. Semoga mereka semakin bijaksana. Sarana memupuk kesadaran hidup bersama alam lingkungan. Nyaman damailah di bumi. Nyaman damailah